Dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, pada saat sore menjelang malam hari ini kita sangat bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan masih beri kita kesempatan kembali untuk memuji dan menyembah Tuhan. Waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kita, marilah kita pergunakan sebaik-baiknya. Karena itu sebelum kita mulaikan ibadah kita mau masuk di dalam penyembahan. Kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita tinggikan Tuhan karena Dia sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tidak dapat kita membalas semua kebaikan Tuhan. Kita hanya bisa memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian. Kaulah segalanya. Kau Bapa yang mengasihiku. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidup. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihimu, Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkan, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu sungguh indah Tuhan. bagi Haleluya. Kau
Haleluya. 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 Glory bagimu Tuhan. Haleluya. 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 Kau kami sembah. Kami muliakan Engkau ya Tuhan. Kami tinggikan Engkau ya Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Glory, glory bagimu ya Allah kami yang besar. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan Yesus. Kau besar, kau ajaib, kau mulia Tuhan. Layak Engkau kami tinggikan. Layak Engkau kami muliakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kuduskan kami di hadapan Engkau. Ampuni kami. Agar setiap keberadaan kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Jamah setiap hati pikiran kami. Jamah roh kami, Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajar kami Tuhan memberi pujian yang terbaik buat Engkau. Agar setiap persembahan kami berbau harum di hadapan-Mu. Dengan setiap ucapan syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jamahlah kami, ubahlah kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sadar, kami mengerti Tuhan. Dengan setiap kelemahan dan keterbatasan kami perlu akan Engkau ya Roh Kudus. Jamahlah setiap kami yang ada.
Jamahlah kami ya Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu akan hadirat-Mu. Kami perlu jamahan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Mari kita sama-sama berdiri, katakan Kaulah segalanya. Amin. Benar, inilah kami ya Tuhan, mengakui Engkaulah segalanya buat kami. Setiap kerajaan-Mu, setiap kebenaran-Mu, itu adalah bagian buat kami orang-orang percaya. Haleluya. Amin. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Katakan lagi, Kaulah segalanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Itu bagianku. Kaulah yang kupandang. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan. Glory, glory, glory. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan lagi, Kaulah segalanya. Segalanya. Amin, amin. Di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Katakan, besar Allahku. Amin. Besar. Haleluya. Haleluya. Besar. Selamanya besar dan ajaib.
Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku besar, Allahku besar, Allahku nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku layak disembah, amin. Layak disembah, Kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar, layak disembah, amin. Layak disembah, Kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar, besar Allahku, haleluya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku selamanya besar, haleluya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku selamanya besar dan ajaib. Tuhanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau Allah yang kami sembah Tuhan, selamanya besar Engkau Tuhan kami. Terima kasih, kami memuji dengan segenap hati kami Tuhan. Kami datang dengan penuh kerendahan hati kami Tuhan. Sucikan layakan kami untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat waktu yang Kau karuniakan bagi kami Tuhan. Kami mau mempergunakan sebaik-baiknya Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami Tuhan. Kami undang hadirat-Mu Tuhan. Hadirlah Tuhan, hadirlah Tuhan. Kehadiran-Mu itu cukup bagi kami Tuhan. Kehadiran-Mu memuaskan kami Tuhan. Kehadiran-Mu memulihkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita tetap bangkit berdiri. Mari berikan senyum, berikan jabat tangan. Karena sekarang kita udah pandemi lagi. Beri salam kiri kanan. Tuhan berkati. Puji Tuhan. Biar suasana lebih nggak kaku ya. Mari bebaskan kita, tubuh kita ini, roh kita ini untuk membesarkan nama Tuhan. Karena Tuhan kita sungguh baik, amin. Tuhan kita sungguh dahsyat, amin. Haleluya. Karena itu tidak ada ragu lagi. Kita percaya hanya Dialah satu-satunya yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Mari kita angkat pujian. Kami telah ditebus. Haleluya.
Katakan kami baik. Kami baik kudus-Mu, bagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Bawakan di setiap langkah, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat pun terjadi. Katakan lagi, kami yang telah ditebus. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Amin. Haleluya. Kami baik kudus-Mu, bagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat pun terjadi. Haleluya. Dimanapun kita berada, di situ pasti mujizat terjadi. Amin. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Amin. Haleluya. Kami baik kudus-Mu, bagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Amin. Haleluya. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat pun terjadi. Kami terima. Amin. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat pun terjadi. Di situ pasti mujizat terjadi. Di situ pasti mujizat pun terjadi. Di situ pasti mujizat terjadi. Di situ pasti mujizat pun terjadi. Amin. Haleluya. Katakan kiri kanan kita, di mana kita berada, yakin kita pasti memberikan mujizat buat setiap kita. Amin. Mungkin dalam perkataan kita, mungkin dalam perbuatan kita. Biarlah Tuhan yang akan memakai kita untuk jadi berkat terang dimanapun kita berada. Mungkin orang tidak bisa menjadi hamba Tuhan, jadi langsung bersaksi memenangkan jiwa. Tapi biarlah hidup kita ini lewat perkataan, perbuatan, tingkah laku kita, jadikan kita jadi saksi Kristus. Amin. Haleluya. Mari kita kepujian, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan,
kasih semangat ya. Lagunya sedikit agak hot, tapi itulah biar kita bisa membebaskan jiwa kita, membebaskan tubuh kita ini mungkin dalam kondisi lelah, capek, tapi kalau kita benar-benar keluarkan isi hati kita memuji nama Tuhan, karena di dalam pujian ada kesembuhan, di dalam pujian ada kemenangan. Firman Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat. Jadi mungkin kita sedih gitu kan, punya masalah, mukanya murem, kayak cembutut semuanya. Tapi kalau habis nyanyi dengan ceria kayaknya senyum-senyum semuanya. Amin, haleluya. Haleluya. Kita bawa persembahan kita ke pujian, nanti singer yang akan menyanyikan dulu. Mari kita sama-sama berdiri, kita mau siapkan hati kita untuk menebarkan firman Tuhan. Kau sempurna, amin, haleluya Tuhan. Dalam rencana Kau sempurna dalam hidup kami, anak-anak-Mu yang percaya. Haleluya, haleluya. Katakan lagi, Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan
langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Benar Tuhan, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, terima kasih buat kemurahan-Mu, terima kasih buat semua yang Kau beri Tuhan. Apapun yang kami alami, kami tahu itu yang terbaik bagi kami dari Engkau. Tuhan, biarlah iman kami tetap bertumbuh di dalam Engkau. Kami tetap teguh di dalam Engkau. Dunia semakin jahat Tuhan. Kami perlu Engkau. Kami perlu Roh-Mu memimpin kami, menuntun kami tetap di jalan-jalan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat kehadiran-Mu. Kami percaya mujizat terjadi, kami percaya yang lemah dikuatkan, kami percaya yang sakit disembuhkan. Haleluya Yesus, glory, haleluya, haleluya. Mujizat-Mu masih ada Tuhan. Mujizat-Mu masih ada bagi anak-anak-Mu yang berharap. Percayakan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau. Biarlah pujian kami boleh menyenangkan-Mu Tuhan. Terima kasih, hanya ini yang dapat kami beri Tuhan. Atas kebaikan-Mu, buat kebaikan-Mu yang tak dapat kami bahas. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari berbicaralah melalui hamba-Mu. Kami percaya urapan-Mu turut atas hamba-Mu. Sembunyikan dia di belakang salib-Mu. Nyatakan kehendak-Mu, nyatakan keinginan-Mu. Ajar kami, bentuk kami Tuhan seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi kami juga yang mendengarkan. Biarlah Tuhan, hati-hati kami menjadi tanah yang subur. Bertumbuh, berbuah buat kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji syukur hanya bagi Engkau. Memberkati anak-anak-Mu yang telah membawakan persembahan. Kami tahu Tuhan, Allah kami heran, Allah kami kaya, Allah kami tahu hati kami. Terpujilah Engkau Yesus selama-lamanya. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Firman Tuhan akan disampaikan hambanya. Waktu dan tempat kami persilakan.
Puji Tuhan, haleluya. Belum semua, haleluya. Haleluya. Adalah suatu kehormatan kembali lagi saya berdiri di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu. Melalui kepercayaan, tentu melalui gembala dan pengurus. Dan yang saya hormati juga Bapak Budi. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Saya merasa terhormat dan tersanjung karena kemarin di hari ulang tahun saya beberapa orang tua datang untuk bersyukur bersama dan saya tidak bisa balas segala perhatian dan cinta buat saya pribadi dan tentunya juga jangan berhenti untuk tetap berdoa buat saya pribadi. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Puji Tuhan. Nah, malam hari ini di bulan Agustus ini kita sebentar juga akan merayakan kemerdekaan, saudara ya. Puji Tuhan kalau negara kita Tuhan sudah pimpin begitu jauh sehingga kita bisa menghirup udara kemerdekaan. Tetapi jujur saudara, di tanah yang merdeka ini banyak di antara kita yang belum merdeka, saudara. Ya, kita sering nyanyikan kita lebih dari pemenang, tetapi sebenarnya kita belum menang. Nah, yang menang dimaksud di sini adalah bukan menang melawan penjajah bangsa ini, tetapi kita belum menang sama diri sendiri, saudara. Kita bergumul dengan diri kita hari lepas hari. Walaupun kita tahu tadi pujian luar biasa, kita dibawa masuk untuk memuji, membesarkan nama Tuhan dengan suasana sorga yang luar biasa. Tetapi miris sekali karena kita hanya bisa bernyanyi, tetapi kita tidak alami. Tetapi percayalah saudara dan izinkanlah saudara malam hari ini kita buka hati kita, amin. Untuk supaya Tuhan menjamah kita pulang tidak seperti kita datang. Setuju saudara? Mari kita buka hati kita. Puji Tuhan. Roma pasal 3 ayat 23 dan 24. Roma pasal 3 ayat 23 dan ayat 24. Tidak mengapa kita baca ayat ini sama-sama. Yang sudah dapat katakan amin. Roma 3, 23. 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Katakan amin dulu ayat ini. Semua orang, sekali lagi, semua orang telah berbuat dosa, itu yang pertama. Yang kedua, hasil karena kita terus berbuat dosa, kita kehilangan kemuliaan Allah. Jadi ketika Adam dan Hawa waktu ada di Taman Eden, kita harus mengerti bahwa Taman Eden adalah taman Allah yang penuh dengan kemuliaan Allah. Kenapa saya katakan demikian? Kalau ada kemuliaan Allah, tidak ada dosa di sana. Adam dan Hawa dalam ketelanjangan mereka tidak tahu kalau mereka telanjang sampai dosa itu ada. Jadi orang yang hidup dalam dosa, orang yang terus tinggal dalam dosa, tidak ada kemuliaan Allah. Mohon maaf saudara, hari-hari ini banyak orang membuat seperti ada kemuliaan Allah, seperti loh saudara. Sehingga kemuliaan itu menjadi rekayasa. Lalu saya bisa bertanya begini, apa ukuran kemuliaan Allah? Kalau orang berkata gini, kemuliaan Allah, hadirat Allah ada di tempat ini, apa ukurannya? Saya tahun 2006, 2007 dengan kemurahan Tuhan saya pimpin pujian di GBK, saudara. Saya pernah lah masuk di panggung GBK sekali, saudara ya. Nah, sebagai WL, sebagai pemimpin pujian, lalu apa ukuran hadirat Allah? Apa ukuran kemuliaan Allah?
Apakah ukuran kemuliaan Allah itu ketika bulu roma berdiri? Ya, lalu ketika bulu roma berdiri kita berkata, He is here. The presence of God is here. Kalau hanya itu ukuran hadirat Allah, mohon maaf. Betapa cetek, betapa lemahnya hadirat Allah. Karena saya berani katakan begini, kalau cuma ukuran bulu roma berdiri, nggak usah ke gereja nonton dangdut semua bulu berdiri, saudara. Ngerti saudara? Lalu apa ukuran hadirat Allah? Sama-sama kita nyanyi. Dia jama segenap ayo dong nyanyi dong sama-sama. Dan beri damai di hatiku. Perhatikan baik. Semua berubah dan aku tahu. Ini jawabannya. Yesus apa? Ku jadi ukuran hadirat kemuliaan Allah ada perubahan. Oh, nggak ada amin saudara ya. Haleluya. Ini benar KKR apa bukan ini? Haleluya, respon saudara juga, amin, supaya kita semangat malam hari ini. Ukuran hadirat Allah ada perubahan. Kenapa rumah tanggamu tidak ada kemuliaan Tuhan? Karena memang gak ada perubahan. Kenapa jalan hidupmu begitu-begitu saja? Karena tidak ada perubahan. Karena kalau ada perubahan, di situ ada zaman Tuhan, di situ juga ada kemuliaan Tuhan. Yang ngerti katakan amin, saudara. Jadi semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia, katakan amin. Oleh kasih karunia, katakan amin. Kita dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus. Tadinya kita berdosa, kita kehilangan kemuliaan Tuhan. Tadinya kita tidak layak, kita tidak diterima oleh Tuhan. Tetapi karena hadirnya Yesus, kita menerima penebusan dengan cuma-cuma. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah apa? Hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Tidak ada yang tidak berdosa. Setiap kita lakukan kesalahan, lakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Tetapi percayalah, saya yakin dan saya percaya menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, gereja akan masuk di dalam gereja yang sempurna. Dan di dalamnya ada saya dan saudara. Lalu bagaimana kita bisa sempurna? Makanya diadakan ibadah seperti ini supaya membangkitkan semangat kita, membangkitkan spirit kita untuk kita mau hidup benar. Baik belum tentu benar. Benar pasti baik. Yang setuju katakan amin. Selanjutnya Yohanes 3:16 ayat hafalan kita, karena begitu besar apa? Kasih Allah akan, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang barang siapa yang tidak binasa, saudara, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapa yang mau hidup kekal bersama Yesus dalam sorga? Angkat tangan. Ya, saya dan saudara, puluhan tahun kita iring Tuhan, bahkan mungkin dari rahim ibu dikatakan kita benar-benar GPDI. Dulu katanya pengster. Kurang Kristen apa kita? Kurang gereja apa kita? Tetapi tadi saya katakan di awal, kita hidup di negara yang merdeka, tetapi hidup kita tidak merdeka. Why? Kenapa? Apa yang membuat kita tidak merdeka? Yaitu dosa. Dosa menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Dosa menghalangi Tuhan menjawab doa kita. Dosa juga yang menghalangi untuk Tuhan bisa memulihkan kita. Ada orang berkata kepada saya, Pak, mana mungkin tidak berdosa, Pak? Coba buka Mazmur 119 ayat 11. Roh Kudus ingatkan saya ayat ini. Mazmur 119 ayat 11. Boleh ditampilkan? (119) ayat 11.
Ya. Sama-sama baca boleh? 2, 3. Dalam hatiku aku menyimpan supaya aku jangan berdosa terhadap. Kalau ada orang berkata nggak mungkin lah nggak berdosa, apa kita kan manusia. Hei, dengar baik-baik, pemazmur pernah mencatat, jika janjimu, perintahmu, ini bicara firman, ada di dalam hatiku, aku tidak akan berbuat. Berarti tidak berbuat dosa itu bisa, Pak, asal ada firman. Oh, nggak ada amin, saudara ya. Masalahnya di hati kita ada apa? Hari ini ada banyak anak Tuhan duduk angkat tangan tapi hatinya punya dendam, punya marah, punya iri hati, punya sakit hati, dan makanya tidak bisa dibebaskan. Setiap firman datang mental. Coba saudara perhatikan kenapa hari-hari ini firman Tuhan tuh keras. Karena memang kita sedang menghadapi hal-hal yang berat di luar sana, tetapi dimulai dari diri sendiri. Jangan menuntut orang berubah, mulai dari diri sendiri. Sudahkah saya menjadi anak Tuhan yang bisa bertanggung jawab di hadapan Tuhan? Diberikan banyak, diberikan pengetahuan banyak, tetapi cuma sampai di sini. Orang kan suka yang namanya berdebat ya Pak. Saya jujur, saya menjauhi orang-orang yang berdebat. Karena firman Tuhan gak perlu didebatkan. Firman Tuhan hanya perlu dilakukan. Dilakukan, diberkati. Dilakukan, Tuhan akan menolong saudara. Yang ngerti katakan amin. Sekarang saya masuk dalam inti khotbah saya pada malam hari ini. Roma lagi pasal 8. Ayat 1 dan ayat 2. Roma 8 ayat 1 dan 2 berkata begini. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus apa? Dari hukum dosa dan hukum maut. Dari ayat ini saya ingin mengangkat 3 poin. Yang pertama begini. Di dunia itu banyak peraturan. Di dunia itu banyak hukum. There is a lot of law di dunia ini. Tetapi dari ayat ini saya angkat 3 poin saja. Berbicara hukum. Yang pertama dikatakan ada yang namanya hukum dosa. Sama-sama katakan hukum dosa. Belum semua, katakan hukum dosa. Di tangan saya ada buku. Apa kira-kira yang terjadi kalau buku ini saya lepas? Hah? Kalau pendeta bertanya, jemaat apa? Menjawab. Udah tahu kan Om Herman kan begitu. Suka berkomunikasi. Jawablah saudara. Kalau buku ini saya lepas, kira-kira apa yang terjadi dengan buku ini? Jatuh ke bawah. Apa yang dimaksud dengan hukum dosa? Hukum dosa akan selalu membawa saudara dan saya itu jatuh bagaikan gravitasi. Setiap kali kita melakukan dosa, setiap kali kita melanggar hukum Tuhan, kita bagaikan buku ini yang kalau dilepas akan jatuh. Sepertinya kita nggak bisa menolak. Itulah hukum dosa atau hukum gravitasi. Roma 7 ayat 19 berkata begini. Roma 7 ayat 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Niat kita itu selalu pengen menyenangkan hati Tuhan, tetapi pada kenyataannya selalu terbalik. Betul nggak saudara? Pernah nggak saudara bangun pagi lalu berkata gini, Tuhan tolonglah Tuhan, hari ini aku nggak mau melakukan hal-hal yang negatif. Tuhan tolonglah hari ini aku tidak mau berdosa. Betul nggak?
Tetapi berjalan yang waktu, oh kok tiba-tiba saya lakukan lagi, dan saya lakukan lagi. Dalam Kejadian pasal yang ke-6 ada satu kisah tentang Nuh. Apa yang terjadi? Kenapa Tuhan menghukum orang-orang di zaman Nuh? Alkitab jelas berkata, kecenderungan hati mereka, perhatikan baik. Manusia kecenderungan hatinya selalu berbuat dosa. Niatnya nggak mau, saya mau berhenti. Tetapi kenapa selalu saya jatuh lagi? Karena hukum dosa akan selalu membawa saudara jatuh. Mabuk. Sekarang yang lagi ngetren itu selingkuh. Dan itu dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Tahun lalu saya melayani di Kota Malang. Lalu kakak rohani saya yang tinggal di sana berkata gini, bro tahu nggak di Kota Malang ini sekarang tingkat perceraian tertinggi itu orang Kristen. Dan sekarang banyak artis-artis rohani pun akhirnya bercerai, saudara. Dan saudara lihat komen dari saudara tiri kita. Lah, bukannya orang Kristen nggak boleh? Bukannya orang Kristen dilarang? Saya sering katakan di balik mimbar di gereja ini. Penginjilan yang paling efektif bukan penginjilan ngomong, tapi penginjilan perbuatan. Ada berapa banyak kali orang mau datang ke gereja, waktu lihat hidup kita, loh kok gak ada bedanya sama kita, bahkan lebih parah lagi. Mungkin engkau tidak pandai bicara, mulutmu gak fasih, tapi perbuatanmu harus bicara. Berulang kali saya katakan, mau tahu siapa saya, tanya istri saya. Mau tahu siapa saya, tanya jemaat yang Tuhan percayakan saya layani. Adakah saya bicara seperti dengan saya lakukan? Kalau tidak, kita menjadi orang munafik nih. Berapa tahun lalu Om Budi saya pernah update status di Facebook begini. Andai mimbar bisa bicara. Andaikan mimbar ini bisa bicara. Ketika misalnya saya datang di mimbar, tiba-tiba ada tulisan pembohong kamu. Atau ada tulisan munafik kamu. Andai mimbar bisa bicara. Seringkali kita pakai mimbar untuk menutupi segala kelemahan kekurangan kita. Kita bersembunyi di balik pelayanan. Terlihat baik, terlihat bagus, terlihat diurapi. Saya mah belak-belakan aja. Saya masih ingat Om Budi pertama kali saya diundang di Emmaus. Kalau ada rekamannya bisa diulang. Saya pernah ngomong begini. Kalau khotbah saya nggak cocok, jangan undang saya lagi. Puji Tuhan, sampai sekarang saya hitung-hitung Om Budi udah 30 kali lebih saya diundang di sini. Nah kapok-kapok saudara ya. Tapi inilah fakta, kenyataan. Saudara mau dengar khotbah seperti apa? Diberkatilah amin, disembuhkan amin. Saudara saya lagi pelajari dua hal. Yang saudara juga coba renungkan ya. Pulang dari sini renungkan. Kita mudah mengasihi Tuhan, tapi sulit untuk takut sama Tuhan. Betul gak? Aku mengasihi Engkau Yesus. Betul? Kita mengasihi Tuhan mudah. Saya tahu kenapa manusia gampang mengasihi Tuhan. Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Betul? Tadi kita sudah baca Yohanes 3:16. Dia serahkan anaknya yang tunggal. Dia berikan barang siapa percaya. Tidak akan binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi setelah mengasihi, what next? Apa berikutnya? Anda harus takut sama Tuhan.
Bukan ketakutan sama Tuhan, tapi takut Tuhan. Walaupun istri nggak ada, suami nggak ada, gembala nggak ada, tetap takut sama Tuhan. Nggak ada amin. Benar apa betul, saudara? Kalau tingkat takut kita kepada Tuhan, kesadaran kita takut akan Tuhan itu tinggi, Anda akan benci dosa. Bukan berarti saudara anti dosa, tapi pelan tapi pasti Anda benar-benar akan masuk dalam gereja yang sempurna, gereja yang berkenan di hadapan Tuhan. Katakan amin. Lalu apa hukum yang kedua? Hukum yang kedua, saudara lihat buku ini, tadi hukum dosa. Kalau saya lepas, buku ini akan apa? Jatuh. Hukum yang kedua adalah hukum kematian. Coba lihat buku ini. Kalau saya lepas, buku ini akan apa? Jatuh kemana? Tempat yang paling rendah. Hukum dosa dan hukum kematian itu kerjasama. Banyak manusia hidup dalam hukum dosa, akibatnya adalah saudara akan mati. Pak, bukannya kita juga mati, betul. Tapi kematian yang saya maksud adalah tinggal di neraka untuk selama-lamanya. Sorry ya, saya agak ngomongnya gimana saudara ya, saya nggak enak nih. Tapi nggak apa-apa lah ya, kalau tersinggung nggak apa-apa. Kalau nggak diundang lagi nggak mungkin saudara ya. Menurut saudara, di neraka ada pendeta nggak? Mantap, saya suka. Menurut saudara di neraka ada majelis nggak? Ada nggak? Betul nggak? Coba saudara lihat, itu kan atribut-atribut agamawi, rohani ketika mereka ada di dunia. Penghormatan jabatan yang tinggi karena mereka disebut rohaniawan. Mereka expert, mereka jago dalam bicara kerohanian. Tapi kita juga sepakat bahwa ada juga yang di neraka. Ada haleluya. Ada haleluya. Gravitasi akan membawa kita ke tempat yang paling rendah. Dan tempat yang rendah ini bicara neraka yang kekal. Tahun 93 saudara, saya ada di Amerika, sekolah di Amerika setelah SMP. Saya lupa tahun 94 kalau nggak salah, satu tahun berikutnya. Di Amerika baru launching satu channel TV namanya MTV. Saudara pernah ingat ya, MTV itu music television. Nah kebetulan saya suka musik, jadi saya ngefans banget. Nah satu ketika saya pulang sekolah lalu saya langsung putar MTV. Waktu saya putar rupanya lagi ada wawancara sama anggota Punkers. Punkers itu apa saudara? Yang botak sini ada rambut, sini botak lagi gitu ya. Baru antingnya dari sini nyambung ke sini saudara. Baru nyambung ke yang lain. Si reporter bertanya gini. Menurut kalian setelah mati kalian semua mau kemana? Saudara tahu jawaban mereka? Dengan kompak mereka berkata, we are going to hell. Waduh. Mereka pikir kali di neraka ada konser terus om. Bayangkan sudah. Di dunia saja mereka meyakini mereka akan masuk neraka. Dan saudara pikir neraka itu main-main. Saya nggak takut-takutin saudara. Heaven is real, but hell is also real. Sampai kapan Pak? Tidak ada batas waktu, kekal untuk selama-lamanya. Dan perasaan apa yang ada ketika kita dihukum di neraka? Menyesal. Kenapa ya waktu kegiatan Emmaus udah dengar firman saya nggak bertobat.
Saudara ingat lagu Pantekosta kita lama? Sesal kemudian tak ada gunanya. Artinya penyesalan selalu datang belakangan, Pak. Tapi penyesalan yang tidak ada ujungnya. Dan tidak bisa dipersalahkan. Kenapa orang suka hidup dalam hukum yang kedua? Yang pertama, mereka menikmati hidup dalam dosa. Anda dengar ya, kalau saudara lakukan dosa terus menerus, Anda akan berkata gini, enak juga ini, nggak apa-apa, karena yang lain juga lakukan. Jadi engkau lakukan itu dan engkau menganggap itu adalah kebenaran. Bahayanya kalau kita nggak bisa bedakan ini salah atau benar. Makanya Roma pasal 12 ayat yang kedua berkata, perbaharuilah budimu. Budimu apa? Pola pikir. Ada haleluya, haleluya. Ada Pantekosta latah, saudara. Amin, amin. Padahal nggak tahu diamenin apa. Perbaharui supaya engkau dapat membedakan. Kenapa hari ini banyak anak Tuhan gak bisa bedakan? Karena pikirannya belum dibaharui. Yang kedua, apa alasannya? Tahu firman tapi tidak mau berubah. Alasannya begini Om Budi, Yesus saja tidak berubah. Kemarin, hari ini sampai selama-lamanya. Aku pun tidak akan berubah. Sama seperti orang gila waktu dites, udah waras apa belum? Dia nyanyi lagu begini. Aku masih seperti yang dulu. Udah waras tapi aku masih seperti yang dulu. Haleluya. Matanya melotot semua lihat saya. Saya jadi takut ini. Saya mau cepat-cepat pulang aja dah. Tahun 80-an. Ada seorang muda, ini dicatat di koran Amerika. Waktu dia muda, ada satu keinginan yang dia pengen banget. Dan itu menjadi mimpinya. Dia mau menjadi skydiver, terjun payung. Dia beli majalah tentang skydiver. Dia lihat video-video, waduh saya bilang gini. Dia bilang begini, kalau ini Pak terjadi dalam hidupku, aku adalah orang yang paling bahagia di dunia. Ini menjadi mimpiku. Singkat cerita dia masuk sekolah terjun payung. Dia sekolah dalam waktu yang tertentu, akhirnya dia pas umurnya boleh untuk terjun payung. Dan hari yang dinanti itu tiba Pak. Wah! Dia bilang yes. Finally, akhirnya aku akan terjun payung. Wah, ditentukan tanggalnya, malam itu dia nggak bisa tidur. Apa ya rasanya terjun payung untuk pertama kalinya dalam hidupku. Wow, wah gitu ya saudara ya. Bangun pagi dia pergi ke airport dengan teman-temannya. Dengan senyum yang lebar. Dia berkata, this is it. Inilah waktunya. Hidupku akan menjadi bahagia. Wow. Dia sudah siapkan kamera untuk mengambil momen. Singkat cerita, berangkatlah pesawat itu. Wah, berdebar, dakduk, ketinggian tertentu. Dia lihat dari atas, yes. Inilah yang ku mimpi-mimpikan. Sampai di satu titik, pelatihnya berkata, are you guys ready? Ready, gitu ya. Pintu dibuka, jeglong, wow, satu persatu siap untuk terjun payung, saudara. Lalu pelatihnya berkata, siap. 1, 2, 3, teman-teman langsung lompat. Dia paling terakhir, sengaja dia mau yang terakhir supaya dapat momennya. Ketika dia lompat, dia berkata, bonsai, waduh saudara, apa yang diimpi-impikan terjadi saat itu. Dia sangat menikmati, dia enjoy
enjoy sekali. Dia berkata, inilah mimpiku menjadi kenyataan. Sampai di ketinggian tertentu, dia harus lepas parasutnya. Oh, dia lupa. Dia berkata, oh, this is the moment. Dan sampai akhirnya benar-benar dia lupa buka parasut. Prak, dia mati. Kenapa? Dia tidak pakai parasut, saudara. Dan ini kisah nyata. Saudara, bukankah kita juga demikian di dunia ini? Kita senang sekali. Kita enjoy dengan kehidupan kita. Kita menikmati mimpi-mimpi kita, katakan, yes Tuhan, inilah yang kuimpikan, inilah yang kuingini dari muda. Aku berhasil, aku enjoy, aku menikmati. Tapi lupa ada parasut keselamatan yang tidak kita pakai. Makanya hukum yang ketiga. Saudara lihat buku ini. Kenapa buku ini tidak jatuh? Kenapa? Karena ada tangan yang memegang. Hukum yang ketiga adalah hukum keselamatan. Hukum dosa akan membawa engkau jatuh. Hukum kematian akan membawa kita bukan cuma jatuh sampai tempat yang paling mendasar. Tetapi hukum ketiga adalah hukum keselamatan, hukum kehidupan. Kenapa buku ini tidak jatuh? Karena ada tangan yang memegang. Kenapa hari ini engkau tidak jatuh? Karena engkau dipegang oleh Tuhan. Hukum yang ketiga adalah hukum keselamatan. Jangan tinggal dalam hidup dosamu. Jangan tinggal dalam hukum kematian. Tapilah tinggal dalam hukum kehidupan. Yesus datang ke dunia ini. Tidak ada misi lain selain keselamatan. Pastikan saudara dan saya, bahkan keluargamu diselamatkan. Kita nggak bisa memberikan apa-apa kepada anak-anak kita. Harta bisa habis. Kekayaan bisa habis. Tetapi ketika kita menawarkan keselamatan bagi mereka, kita akan bertemu dengan keluarga kita dalam sorga yang kekal. Mungkin engkau sedang berpisah dengan orang-orang yang engkau kasihi. Tapi perpisahan itu hanya sementara. Sampai engkau mempertahankan keselamatanmu. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Tinggallah dalam hukum keselamatan. Tahukah salib itu juga menggambarkan kehidupan kita yang minus. Minus artinya dosa. Minus artinya dihukum. Tetapi ada keselamatan ketika ada garis berdiri. Berbicara Yesus yang mati di atas kayu salib. Dunia boleh mengejek kita. Dunia boleh mengejek Yesus dan salibnya. Tetapi kita hargai keselamatan Tuhan. Karena kalau kita ada malam hari ini, bukan karena kuat dan gagah kita. Semua karena kemurahan daripada Tuhan. Siapa yang mau terima kemurahan Tuhan? Angkat tanganmu. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Saya undang singers, tutup Alkitabmu. Siapa yang percaya Tuhan ada di tempat ini? Katakan amin, saudara. Saya rasakan kehadirat Tuhan bahkan semenjak ibadah ini dibuka, saudara. Kita bukan cuma sekedar berkumpul karena jadwal, karena kegiatan. Tapi saya percaya dalam hatimu engkau mau bertemu dengan Tuhan. Dan saya juga percaya Tuhan akan menemui kita di tempat ini. Maukah engkau hidup dalam hukum kehidupan? Bukankah Tuhan sudah menebus saya dan saudara? Kalau kita nengok ke belakang, gak ada yang baik yang kita lakukan, saudara. Gak ada sesuatu yang benar yang kita bisa lakukan di waktu yang lalu. Tapi kenapa banyak anak Tuhan menyia-nyiakan keselamatan daripada Tuhan?
Apa perlu Tuhan disalib untuk kedua kali? Saya rasa tidak perlu. Satu kali, bahkan setetes darah Yesus sanggup menyembuhkan kita, sanggup mengubahkan kita, sanggup membenarkan kita. Setetes darah Yesus. Kalau itu kita hargai, saudara, besar kuasanya. Saya tidak peduli latar belakang apa yang kau sudah lakukan di waktu yang lalu. Sejauh timur dari barat dia lupakan dosa kita. Yang penting hari ini dan hari depan, mari kita komitmen sama Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau hidup benar. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan, Yesus kebenaran. Haleluya. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, Tuhan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku nyatakan janjiku. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Sama-sama kita angkat tangan kita, katakan bersama, kalau ku hidup, amin. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan, selama ku hidup, Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Saya ingin bertanya malam hari ini, siapa di antara saudara yang cinta Tuhan? Saudara cinta Tuhan? Kalau saudara cinta Tuhan, jauhilah kejahatan. Jangan lakukan dosa terus menerus. Lepas dari ikatan apapun. Saya tidak tahu masalahmu, saya tidak tahu pergumulanmu, saya tidak tahu tantanganmu. Tapi yang saya tahu, Tuhan sanggup membebaskan kita. Dia sudah bebaskan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan kompromi, Bapak Ibu. Jangan kompromi. Anda tahu itu nggak benar, jangan lakukan dalam nama Yesus. Jangan tinggal dalam kelemahanmu. Katakan, aku telah ditebus oleh darah Yesus. Darah yang mahal. Aku telah dibayar dengan harga yang lunas. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Kiara lama tasana, kiara lama si, kiara lama, kiara lama si, kiara lama tasana, kiara lama. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ada pengharapan di dalam Yesus. Haleluya, haleluya. Ku ikut kehendak
pergerakan saya malam hari ini mau berdoa khusus buat saudara. Saudara nggak perlu maju ke depan, di mana saudara berdiri saat ini. Kalau saudara sakit, Anda dengar. Kalau saudara sakit, taruh tanganmu pada bagian yang sakit. Kalau kepalamu sakit, taruh tanganmu di kepala. Kalau dadamu sakit, taruh tanganmu di dada. Lehermu sakit, perutmu sakit, kakimu sakit. Yang sakit saja, taruh tanganmu pada bagian yang sakit. Saya mau berdoa buat saudara. Haleluya. Yang kedua, saudara yang sedang menghadapi masalah rumah tangga, suami, istri, orang tua, anak, mertua, mantu, masalah bisnis, masalah pekerjaan, usaha, taruh tanganmu di dada. Saya juga mau berdoa buat saudara. Tuhan ada di tempat ini. Kuasanya ada di tempat ini. Tutup matamu dengan iman, dengan iman. Saya mau berdoa. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapa, Engkau lihat tangan-tangan yang ditaruh pada bagian yang sakit. Mungkin kepala mereka sakit, mata, mulut, leher, dada, perut, kaki, tangan mereka sakit. Firman-Mu berkata, bilur-bilur Yesus menyembuhkan segala penyakit. Hamba berdoa malam hari ini, hamba cabut akar-akar penyakit. Hamba keluarkan dari tubuh yang sakit dalam nama Yesus. Sembuh, 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 sembuh. Dokter boleh angkat tangan, Tuhan turun tangan malam hari ini. Mujizat terjadi. Bahkan banyak di antara kami yang menaruh tangannya juga di dada karena mungkin ada masalah. Masalah suami istri, masalah rumah tangga, masalah anak, masalah orang tua, masalah mertua, mantu, masalah bisnis, masalah usaha, masalah pekerjaan. Hamba juga berdoa dalam nama Yesus. Tuhan bereskan semuanya. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan pemulihan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami pulang tidak seperti kami datang, karena kami sudah ditolong oleh Tuhan. Angkat kedua tanganmu, angkat kedua tanganmu, bersyukur kepada Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku
terima mujizat-Mu. Amin. Kami terima pemulihan. Amin. Kami terima di dalam nama Haleluya. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Semua yang percaya berkata, Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, mewakili ketua dan seluruh pengurus Pergab Emmaus, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Herman Rantung untuk pelayanan firman Tuhannya. Kita sudah mendengar firman Tuhan yang begitu keras, saudara-saudara ya, malam hari ini. Kolektor dijalankan ya. Keras sekali saudara-saudara. Pilihan tergantung dari saudara-saudara sekalian. Tuhan tidak pernah memaksa, tapi Tuhan mencari hati yang taat, yang mau mengikuti firman. Kita harapkan semua yang ada di tempat ini mempunyai hati yang taat dan mau melakukan firman. Maka keselamatan adalah bagian daripada kita. Terima kasih saudara-saudara. Terima kasih juga untuk seluruh jemaat yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya, Tuhan Yesus memberkati. Juga kepada seluruh teman-teman yang sudah melayani pada ibadah malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati semuanya, terima kasih. Pengumuman untuk Jumat depan, 11 Agustus, pembicara untuk ibadah Jumat depan adalah Pendeta Carlos Mangundap. Sehubungan dengan perayaan kemerdekaan RI, judulnya Kemerdekaan Sejati di dalam Kristus. Tanggal 11, tanggal 18 kita off ya untuk ibadah Emmaus. Terus tanggal 25 kita ada ibadah dengan tema bertahan mendapat mahkota kehidupan, pembicara oleh Pendeta Lili Raharjo. Ya, itu ada pakaian, ada kebaya night, ada juga tea time ya setelah ibadah. Tanggal 17 Agustus ada ibadah kebaktian Padang. Bagi saudara-saudara yang mau ikut serta bisa mendaftar kepada saudara Kim Kian ya di bawah sana. Ya, itu bisa ya, kita sama-sama mendukung pelayanan kebaktian Padang, ibadah bersama-sama dengan gereja kita, gereja umum ya. Ada saudara yang baru pertama kali datang di ibadah Emmaus, bisa bangkit berdiri? Boleh kalau ada, berdiri supaya kita bisa lihat. Kami ucapkan selamat datang ya. Kami harapkan kita bisa ketemu lagi Jumat yang akan datang supaya kita bersama-sama beribadah. Ya. Kayaknya itu saja pengumumannya. Ada yang lain lagi mau tambahkan? Oh ya, tadi waktu pada masuk kita dibagikan formulir pengkinian data ya, mungkin bagi teman-teman yang sudah isi boleh dikembalikan ya kepada petugas yang bertugas. Ya, itu aja sih. Mari kita bangkit berdiri, kita mau tutup ibadah ini. Juga kita mau berdoa untuk saudara Yanti dan Budi Mulia ya. Kita berdoa kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan kesembuhan. Ya, mari saya undang teman-teman bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Kami Memuji Kebesaran-Mu. Nanti Pendeta Herman Rantung atur dalam doa. Haleluya, haleluya, amin. Kami memuji kebesaran-Mu.
bersyukur buat kesempatan dan waktu yang Tuhan masih berikan bagi kami untuk kami berkumpul memuji membesarkan nama daripada Tuhan. Kami khusus berdoa buat Ibu Yanti dan Pak Budi yang sakit. Tuhan, bilur-bilur Yesus menyembuhkan segala penyakit. Dimanapun rekan kami, teman-teman kami berada, Tuhan ada juga buat mereka. Tuhan menjamah, Tuhan Yesus menolong, Tuhan juga memberkati. Kami berdoa buat Bapak Gembala kami, urapan yang baru, hikmat bijaksana-Mu, apa saja dikerjakan Engkau buat berhasil Tuhan. Bahkan diberkati lebih hari lebih heran. Kami juga berdoa buat ketua kami yang sedang ada di Australia. Tuhan juga sertai hamba-Mu. Apapun yang dikerjakan juga Tuhan juga menolong. Tuhan juga menyertai. Terima kasih Tuhan. Keluarga besar Emmaus lebih diberkati oleh Tuhan. Karena kami hanya berharap dan bersandar hanya kepada Engkau. Kegiatan sepanjang bulan yang berjalan juga Tuhan menolong. Hamba-hamba-Mu yang Tuhan sudah tetapkan, Tuhan akan pakai lebih dahsyat lagi. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah. Bapak pimpin kami dalam perjalanan sampai di tempat kami masing-masing. Tidak kurang suatu apapun. Bahkan sepanjang malam yang kami akan lewati, kami yakin ada bersama dengan Engkau. Angkat kedua tanganmu dan sekarang, umat yang diberkati Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang anaknya Yesus, penyertaan, pimpinan Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai malam hari ini, besok seterusnya, dan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Berkat mandat kami terima hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya berkata